Malam kembali sunyi, tapi di malam sebuah kamar kontrakan sempit, sandiwara sedang dimulai bukan di panggung yang megah tapi di layar ponsel yang menyala terang. Rani, perempuan muda dengan wajah memelas tanpa menggunakan naskah apapun. Ia hanya butuh tangisan palsu dan views yang mudah iba untuk mencari uang. Hai semuanya, kakak-kakak yang baik. Maaf ya kalau aku ganggu malam ini. Aku cuma pengen cerita kalau kondisi aku makin parah. Sakit ini udah nyebar ke dada dan tulang. Aku udah pasrah. Aku nggak kuat buat kerja lagi. Badan aku gampang goyah. Berdiri aja udah gemeter. Tapi aku nggak punya siapa-siapa kecuali kalian. Gip, kalian ini satu-satunya penyambung hidup aku sekarang. Aku janji sama kalian, uang dari saweran ini aku nggak pakai aneh-aneh. Beneran buat berobat dan makan seadanya. Kadang aku cuma minum air putih doang seharian penuh. Tolong aku. Sip, Angel bagus, background kucel kelihatan, lighting cukup, lanjut aja, penonton mulai naik. Gift udah masuk 2 kapal tuh. Kakak-kakak, kalau ada yang ikhlas bantu gift, aku doain semoga kalian sehat selalu. Aku nggak bisa balas apa-apa, cuma doa tiap malam sebelum tidur. Tadi aku sempat pingsan sebentar, Kak. Untung ada tetangga yang bantu. Tapi sekarang aku bener-bener ngerasa kayak waktuku udah gak lama. Mungkin inilah terakhir aku. Ini kaki aku bengkak, Kak. Aku cuma minum obat generik. Udah 2 minggu nggak ke puskesmas karena ongkosnya aja aku nggak punya. Aku cuma bisa nahan sambil live gini. Viewsnya 1,5k, Gift makin deras. Nanti tinggal kita akhiri nangis ya. Terus off, duitnya pasti banyak banget. Maaf ya Kak, suaraku agak parah. Kadang kalau batuk suka keluar darah. Aku belum sempat periksa. Aku takut hasilnya. Tapi aku lebih takut kalau aku nggak bisa beli makan besok. Kadang aku berdoa semoga ada malaikat yang datang bantuin aku. Tapi ternyata malaikat itu kalian yang kasih gift dan semangat. Itu yang bikin aku sadar kalau aku belum boleh nyerah. Kalian kasih aku harapan. Cakep ini, bisa aku simpan buat konten testimoni nanti biar makin dapat efek ibanya. Aku minta maaf kalau ada yang gak suka live aku. Tapi aku cuma pengen bertahan hidup. Aku udah usaha cari kerja. Tapi siapa yang mau nerima orang kayak aku gitu? Kadang aku suka mikir, mending aku tidur terus biar gak ngerasa lapar. Tapi suara gift dari kalian itu yang bikin aku sadar kalau aku belum boleh nyerah. Kalian kasih aku harapan. Udah 3 paus, 2 burung hantu, 1 jet, terusin dikit baru kita cut momentumnya. Momentumnya lagi bagus banget nih. Aku minta doa kalian aja ya. Semoga besok pagi aku masih bisa bangun. Aku pengen sembuh, Kak. Tapi aku juga pengen makan nasi hangat. Udah 2 hari aku gak nyentuh nasi. Aku selalu bilang ke diri aku sendiri biar kuat. Rani, sabar Rani. Dan kalian bantuin aku buat tetap kuat. Terima kasih ya Kak. Terima kasih banyak giftnya. Habis ini kita makan ya Beb. Ayam geprek sama es kopi. Duitnya udah cukup buat traktir 1 kosan juga bisa nih. Sebenarnya aku sedih karena harus live kayak gini. Tapi aku lebih sedih kalau aku harus nyerah. Jadi kalau ada yang ikhlas bantu, aku terima dengan lapang dada. Dan setiap kayak gini, aku selalu kangen ibu di kampung. Tapi aku gak mau nyusahin beliau. Makanya aku diam-diam live di sini biar gak ada yang tahu. Biar semua tetap baik-baik aja. Viewsnya udah mulai turun, sudahi aja ya dengan doa ya Ran. Allah,
Kalau memang ini takdirku, tolong kuatkan aku ya Allah. Tapi kalau aku masih bisa boleh sehat, izinkan aku untuk sembuh ya Allah. Dan jagain semua orang-orang baik yang bantu aku hari ini ya Allah. Lightnya aku akhirin ya Kak. Maaf udah ganggu malam kalian. Doain aku terus ya. Terima kasih untuk semua gift dan kebaikan kalian. Anjir, rame banget. Banjir gift. Ini sih tinggal nunggu cair, langsung ganti skincare satu set. Makasih netizen yang budiman. Dan acting kamu itu makin natural, beneran bisa bikin orang nangis. Tapi tenang, yang dapat hasilnya kita berdua. Mereka cuma dapat doa kosong. Ha. Saya tuh nggak habis pikir ya. Di TikTok dia nangis-nangis, bilang nggak bisa bangun dari kasur. Tapi tiap malam keluar pakai baju seksi, make up menor. Tasnya juga bukan tas murah. Lah ini gimana ceritanya? Ya Bu, saya juga awalnya kasihan, tapi lihat live-nya bawaannya pengen sawer aja. Tapi ya kok aneh ya, live bilang lapar, tapi semalam saya dengar ketawa-ketawa dari kamarnya. Kuat banget ketawanya pula. Orang kayak gitu tuh ngerusak simpati orang lain, Pak. Bikin kita yang niat bantu jadi ragu. Masa iya orang sekurus itu masih kuat keluar malam? Bukan sekali dua kali loh saya lihat dia kayak gitu. Saya lihat tuh cowoknya, si Arman ya kan? Tiap sore nenteng paket gede-gede lagi, isinya lampu ring, background kertas lusuh, properti sakit lah. Itu mah bukan menderita Bu, itu konten kreator akal-akalan. Saya semalam sempet ambil video loh. Dia keluar kosan jam 11, pakai sepatu tinggi, bawa tote bag yang harganya ratusan ribu itu. Kalau dia beneran sakit, mana bisa denden menor tiap hari begitu. Astagfirullahaladzim, zaman sekarang orang cari cuan itu bisa pakai cara apa aja ya. Mainin rasa kasihan itu sama aja kayak maling hati orang baik loh. Kalau udah tahu caranya terus diulang-ulang, itu udah kebangetan banget Bu. Saya cuma kasihan sama penontonnya Pak, yang ngasih gift, yang doain dia sembuh tiap malam, yang sampai ngutang buat bantuin dia. Wah mereka nggak tahu, orang yang mereka bela itu lagi duduk santai di warung ayam geprek. Kadang tuh ya Bu, saya tuh pengen tanya langsung, tapi takut malah dikatain nyinyir. Padahal saya tuh yakin hati kecil kita itu bener, apalagi kalau sampai dapat duit dari bohong kayak gitu. Udah banyak kasus kayak gitu. Pura-pura anak yatim, pura-pura kena musibah, pura-pura sakit. Dunia itu makin banyak drama. Tapi yang kasih justru yang hidupnya beneran susah, cuma nggak ke-expose aja. Rani dan Arman lewat dari ujung gang. Rani tertawa kecil, tas glossy mencolok, serta suara heels berdetak keras. Tuh dia lewat lagi tuh, bajunya glowing, tasnya gede, ketawa-ketawa kayak abis menang lotre. Mana mungkin itu orang yang katanya cuma makan nasi kucing sama air galon bekas. Tuh kan, emang saya nggak salah lihat. Ini bukan soal iri ya Pak, ini soal adab. Orang lain susah beneran, dia malah manfaatin panggung buat pura-pura. Kalau bukan dosa, apa coba itu namanya? Kita itu nggak perlu membuka aib orang sih Bu, tapi kalau kelakuannya begini dibiarkan ya bisa makin banyak yang tiru. Kita tunggu aja waktunya ya Bu ya. Kembali ke kamar kontrakan Rani, tripod berdiri tepat di sudut ruangan yang siap digunakan. Aduh, ring light tadi kayaknya bikin kulit aku kelihatan belang deh. Nanti aku setting ulang deh sebelum live. Arman, kamu jangan asal atur ring light ya. Ya tenang ya Beb, aku sudah simpen presetnya kemarin, tinggal colok, klik celing, live lagi dengan muka penuh derita palsu. Ha. Tapi jujur ya, tadi malam aku takut loh. Ada akun yang DM aku, dia nanya kenapa aku bisa aktif semalam. Katanya dia lihat aku komen di akun gosip. Halah akun kayak gitu tinggal diblok aja. Fokus kita sekarang itu dapat gift gede. Kalau bisa nyentuh 3 juta hari ini, ya minggu depan kita staycation gimana? Ya ampun, kamu tuh ya. Tapi iya sih, aku juga udah capek pura-pura lemes tiap malam. Tapi setiap lihat saldo nambah, semua rasa capek langsung hilang. Bener nggak? Nih, aku udah siapin caption buat live nanti sore. Maaf kalau suara aku itu pelan. Hari ini tulang belakang aku tuh terasa menusuk sampai ke dada. Gimana? Dapat nggak feel-nya?
Wih, gila. Kamu makin jago bikin drama. Kayaknya kamu bisa jadi penulis sinetron deh. Tapi beneran ya, jangan bikin narasi yang lebay banget. Nanti malah dicurigain. Santuy, semua udah aku pikirin. Angel kamera dari bawah, efek suara batuk, dan kamu tinggal duduk nunduk. Sesekali megang perut. Trust me, viewers langsung kasihan. Iya bener. Terus nanti aku bilang ini air putih sisa semalam. Belum bisa beli obat karena kitnya belum cair. Duh, kasihan banget ya diriku. Parah kamu. Tapi ya itulah dunia sekarang. Yang jujur ditinggalin, yang pura-pura malah dipuja. Jadi ya udah, kita nikmatin aja selama bisa menguntungkan buat kita, ya kan? Oh iya, nanti kalau aku bilang aku nggak punya siapa-siapa lagi, kamu tolong cuekin aja ya. Biar kesannya kayak ada beneran ditinggal sendirian di dunia gitu loh. Efeknya tuh bikin baper penonton. Sip, pokoknya kamu stay di skrip yang semalam ya. Jangan tiba-tiba improve ya. Waktu kamu nangis di live sebelumnya dan bilang sakit ini mungkin karena aku. Itu tuh bikin gift masuk terus banget loh. Terus nanti aku peluk bantal ini sambil gemeteran dan bilang karena dingin, karena belum makan seharian. Padahal tadi pagi kita makan ayam geprek ya 2 porsi. Gokil, hari ini udah masuk 1,8 juta. Dari 2 live doang, malam ini harusnya bisa lebih. Kalau bisa tembus 3 juta, kita beliin iPhone second deh buat konten makin niat. Aku juga pengen beli ring light yang lebih terang, biar efek lus muka aku lebih kelihatan. Kayak gak cuci muka 3 hari gitu, biar visualnya lebih menyayat hati. Percaya deh. Oke, jam live kita tetap jam 8 ya. Tapi sebelum itu aku mau setting ulang backdropnya ya. Kain yang sobek kemarin udah aku tambal, biar makin kelihatan kumuh kamar ini. Dan ini rambutnya harus kelihatan lepek. Aku semprotin air dikit ya, biar gak kelihatan kece banget tampilannya. Nanti aku bilang aja kalau aku belum mandi 2 hari. Bener-bener ya kamu, aktor sinetron kalah total. Tapi serius Ran, kamu sadar kan ini semua bisa berbalik kalau ada yang bongkar. Orang-orang sekarang cepet banget nyari celah. Ini rambutnya juga harus kelihatan lepek. Aku semprotin air dikit ya, biar gak kelihatan banget tampilannya. Terus nanti aku bilang deh kalau aku udah 2 hari gak sempet mandi. Aku cuma nggak mau ya nanti kamu itu kena sendiri. Nama kamu udah mulai naik, followers naik, tapi musuh juga makin banyak. Salah langkah dikit aja bisa jatuh bareng-bareng loh. Kita udah sejauh ini man, jangan setengah-setengah. Kalau sekarang takut, mending gak usah dari awal. Tapi lihat hasilnya sekarang, semuanya mulus-mulus aja kan? Tapi lihat deh hasilnya sekarang, semua mulus-mulus aja kan? Iya sih, kamu bener juga. Oke deh, kita gas terus tapi tetap hati-hati. Jangan terlalu sering nongol ya di luar malam. Bu Neti, halah dia mah tetangga tukang gosip. Biarin aja selama dia gak bisa buktiin mulutnya cuma bakal nyasar ke grup WA ibu-ibu doang. Bu Neti tuh udah mulai curiga loh. Oke, semuanya udah siap. Habis maghrib kita latihan ekspresi dulu ya. Biar sedihnya itu gak lebay tapi tetap menyentuh. Fokus kita air mata 3 kali, batuk 2 kali, dan lirih tiap 3 menit ya. Siap sutradara, malam ini kita bikin semua penonton TikTok nangis bareng-bareng. Dan besok kita bisa bayar semua cicilan tanpa keluar rumah. Enak banget hidup ini. Malam itu mereka kembali menjalankan aksi liciknya untuk live di TikTok. Kamera sudah menyala dan live TikTok pun dimulai. Assalamualaikum semuanya. Makasih ya udah mampir lagi. Maaf kalau hari ini aku agak lemas. Tadi siang aku sempat drop. Badan aku panas dingin. Ron, kamu kuat kan? Gak usah terlalu dipaksain live-nya ya. Kalau lemes banget, mending istirahat ya. Aku sebenarnya malu mau cerita. Tapi hari ini aku gak makan apa-apa. Aku minum air putih aja. Aku gak punya uang buat beli bubur. Tiup masuk 5. Terusin Ran, tahan dikit lagi. Enggak, aku pengen tetap live biar ada yang nemenin. Aku ngerasa kesepian banget. Gak punya keluarga, gak punya siapa-siapa. Cuma kalian yang aku punya sekarang. Gokil, masuk 1,5 juta. Naikin sedikit lagi. Hari ini tulang belakang aku sakit banget, kayak ditusuk-tusuk. Tapi aku nggak bisa periksa karena aku nggak punya BPJS dan
Aku takut ke rumah sakit sendirian. Aku nggak minta banyak kok, kakak-kakak. Cuma kalau ada rezeki lebih, aku terima dengan ikhlas. Tapi kalau nggak ada, doa kalian aja itu udah cukup buat aku kuat. Loh, ini kan Rani yang tadi pagi makan di warung sama cowoknya pakai tas mahal. Itu bukan aku. Mungkin itu mirip. Aku udah 2 hari gak keluar kamar. Sumpah, aku berani sumpah. Blok aja, jangan tanggepin, ntar makin banyak yang ikut lagi. Ada videonya loh. Jangan-jangan ini penipu live. Kok kayaknya acting banget sih? Aku nggak nipu. Kalian harus percaya sama aku. Aku cuma butuh dengar suara kalian. Udah, cut, udah heboh, jangan diterusin. Aduh, kuat banget. Kok bisa sih ada yang kenal? Tadi kan kita udah ganti jalur. Mungkin karena kamu upload foto ke story kemarin paling tas kamu kelihatan, terus ada yang capture. Harusnya kamu lebih hati-hati dong. Kalau ini nyebar, kita bisa kena, Man. Gak cuma akun yang hilang, bisa-bisa masuk berita dan kita viral, Beb. Arman, semua orang hujat aku. Tiap aku buka HP, isinya cuma kata-kata kasar. Mereka bilang aku pantas sakit, pantas mati cuma karena live itu. Akun kita kebanet, Ran. Semuanya rekaman kita disebar jadi bahan meme. Bahkan cacian, bahkan Pak RT pun nyuruh kita keluar dari kontrakan ini minggu ini. Aduh, badanku sakit semua, Man. Ini bukan drama lagi. Kayaknya aku demam deh, muntah-muntah dari malam. Tapi kalau ke puskesmas, aku takut. Aku takut diketawain. Kita bakal keluar malam ini juga sebelum orang itu makin marah. Kita cari cara ya, mulai dari nol, tapi jangan ulang ini lagi. Ya Ran, cukup sampai sini. Man, aku cuma pengen hidup tenang, tanpa kamera, tanpa acting, tanpa gip. Aku cuma pengen tidur nyenyak, tanpa takut diketok sama warga. Kita pergi, kita tinggalkan semua ini. Di dunia boleh hina, tapi kita bisa perbaiki diri. Asal jangan pura-pura hidup ya, padahal isinya kebohongan. Azab tak selalu datang cepat, tapi pasti. Dan saat hadir, tak bisa ditawar atau disangkal. Kebohongan yang dibangun demi pengakuan akhirnya runtuh dengan tubuh dan wajah yang membusuk perlahan. Inilah bayaran dari menjual simpati demi sorotan layar.